Shalom alaikum. Ya, saya percaya kita menyapa siapa yang ada di sekitar kita bisa dengan ucapan ini, nanti dijawab dengan alaikum shalom. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang sangat baik ini saya percaya kita semua pada sehat-sehat ya, tetap dalam stay health, stay safe, iman, imun, hikmat Tuhan berikan untuk kita. Dan puji Tuhan kita berada di pekan keluarga Minggu Advent saat ini di hari ke-6. Di hari ke-6 ini siapkanlah bagian firman Tuhan yang menjadi penyeragaman untuk pembekalan dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga dalam masa Advent ini. Silakan buka dalam Galatia pasal 4, dibaca 4 sampai 7. Terlebih dahulu mari saya ajak kita satukan hati kita hampiri hadirat Tuhan, kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak menyatakan pujian kami, syukur kami kehadirat Tuhan. Tuhan baik, sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga kami berada di pekan keluarga di hari ke-6. Di hari ke-6 ini kembali kami mau mengisi bejana hidup, hendak membaca, mendengar, dan merenungi sabda Tuhan, firman Tuhan. Oleh karena itulah kami memohon kehadirat-Mu yang suci kudus, Tuhan kiranya mengaruniai terus akal budi dan hikmat kepada kami, supaya kami boleh mengerti dan boleh memahami sabda Tuhan, firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini tidak hanya kami mengerti, kami pahami, tetapi juga Roh Kudus menolong kami supaya kami mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga yang diberkati, dirahmati oleh Tuhan, mari arahkanlah seluruh perhatian kita pada bagian firman Tuhan saat ini. Saya akan baca dalam Galatia pasal 4 ayat 4 hingga pada ayatnya yang ke-7. Firman-Nya berkata, "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah." Luar biasa saudara-saudara firman Tuhan pada kesempatan di hari ke-6 pekan keluarga dalam masa raya Advent saat ini. Dari bagian firman Tuhan ini berkata-kata, berbicara dengan bagaimana kita sudah memahami yang di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari ke-6 ini ketika kita sudah memahami bahwa Mesias itu datang, dia menebus dosa kita, dia menjadikan kita sebagai ahli waris kerajaannya. Di sini mari kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, ketika kita berbicara tentang ahli waris pasti semua senang ya. Anak-anak senang karena dapat warisan dari orang tuanya, dari papanya, dari mamanya. Dan ingat, jangan cuma menuntut warisan, ada yang menuntut warisan
ketika ayah ibunya sedang sakit saja, tidak pernah dia mau telepon, atau tidak pernah dia mau datang besuk atau datang jenguk. Ingat itu, jangan cuma menuntut warisan, tetapi ingatlah supaya dalam kehidupan ini kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang taat, berbakti kepada orang tua. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita memperhatikan di sini Rasul Paulus dia menyampaikan kepada jemaat Galatia tentang kehidupan menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Paulus memberi penjelasan bahwa selama seorang ahli waris belum akil balik atau belum dewasa, maka sebenarnya ahli waris tersebut tidaklah ada bedanya dengan seorang hamba dalam hal penerimaan haknya. Artinya, saudara, Bapak Ibu, saudara keluarga, walaupun seseorang itu adalah ahli waris yang sesungguhnya, tetapi karena dia belum disebut akil balik, maka menurut hukum yang berlaku dia belum berhak atas warisan yang tersedia baginya. Dengan kata lain, dia masih berada di bawah perwalian sampai saat yang ditentukan oleh bapaknya. Nah, kalau kita lihat di sini analogi ya, analogi ahli waris seperti yang dipakai oleh Paulus dalam dia menjelaskan keberadaan setiap orang yang takluk kepada roh-roh dunia. Ya, di sini bahwa tiba pada penerimaan terkait dengan kerajaan Allah. Nah, kedewasaan iman ini adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah yang lahir. Nah, ini perhatikan. Mengenal Allah yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, kemudian dia ke dalam dunia dengan tujuan untuk menebus umatnya yang belum akil balik, yang masih takluk kepada roh-roh dunia, supaya kita kemudian ya diterima untuk bagaimana kita menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, kita lihat bahwa sesungguhnya dengan menjadi anak-anak Allah, tentu ketika kita menjadi seorang anak, dia berhak untuk menjadi ahli waris atas apa yang disediakan Tuhan Allah kepadanya. Ini luar biasa, amazing. Sebab yang ada dalam kehidupan ini, supaya hidup kita ini kita pasrahkan hanya kepada satu-satunya dia, itu bukan yang lain ya. Jadi kita sudah pahami itu beberapa hari yang lalu. Kita percaya bahwa hanya ada satu Allah di dalam Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudusnya. Karena itulah dikatakan Allah yang mengutus roh anaknya memanggil, sehingga kita menyatakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Nah, panggilan yang ada ini menjadi panggilan yang menandakan adanya relasi yang tentunya sangat intim. Jadi kita harus mempunyai relasi yang intim dengan Allah dalam kehidupan ini. Luar biasa kita lihat di sini kasih Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita di dalam dan melalui Yesus Kristus yang diutus ke dalam dunia
untuk membawa perdamaian, membawa keadilan, juga kebenaran dalam hidup ini. Saudara-saudara, di masa raya Advent, persiapkan diri kita dari bagian firman Tuhan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai di hari ke-6 ini, kita supaya hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaannya. Karena dengan kasihnya yang ia berikan kepada kita, itu semata-mata anugerah yang ia berikan dalam kehidupan kita. Datanglah kepadanya selalu, sembahlah dia, pujilah dia, dan selalu hidup dalam perdamaian. Ya. Hidup dalam kebersamaan, memuji, memuliakan Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu dalam kaitan dengan ini, memang semua adalah karena anugerah Allah, sola gratia. Tetapi ingat, sola fide, iman. Iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kaitan dengan itu dalam kehidupan kita, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Rajinlah membaca firman Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan kita, jangan cuma dibaca firman Tuhan, lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menyebut diri beriman, sebagai anak-anak Allah yang akan menerima warisan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita, masuk dalam kerajaannya dengan sukacita, penuh damai, penuh cinta kasih. Karena itulah ia datang ke dunia membawa damai. Kita juga dipanggil supaya membawa damai, jangan membawa fitnah atau kebencian, tetapi bawalah selalu damai. Dimanapun, kemanapun kita pergi, saling memaafkan satu terhadap yang lain. Sehingga dalam hidup ini kita berhak menerima janji-janji Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang setia dan patuh kepadanya, dan menerima warisan dari Allah. Terpujilah Tuhan. Soli Deo Gloria, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Haleluya, Hosiana, amin.